Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita bisa kembali berjumpa pada pelajaran kaligrafi, meski kita belum benar-benar berjumpa. Saya harap semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada perjumpaan kali ini kita masih membahas materi yang sama, yaitu khat kufi kreasi. Namun untuk hari ini kita akan membuat khat kufi dalam bentuk gitar. Pertama kita buat dulu yang namanya ayatnya ya, sketsa ayatnya. Karena masih saya Siti Mahfuzah, itu saya buat bentuk Siti Mahfuzah menggunakan khat kufinya. Masih kalian juga sama, nanti silakan buat dengan nama kalian sendiri. Pertama sketsa ayatnya dulu untuk mencegah terjadinya kekeliruan, baru nanti kita gambar polanya. Pola gitar yang akan saya buat kali ini adalah sebuah contoh. Nanti kalian bisa buat pola gitar kalian sendiri-sendiri dalam bentuk gitar yang kalian pilih sendiri. Jadi nanti silakan cari di Google sketsa gitar dan kalian pilih gitar mana yang ingin kalian buat. Karena gitar kan ada berbagai jenis, ada gitar klasik, ada gitar listrik. Nah, ada gitar apa lagi itu yang lain saya kurang tahu. Tapi saya memilih untuk menggambar gitar ini. Dan saya kurang tahu ya ini namanya gitar apa. Jadi pertama kita buat pola sketsa gitarnya terlebih dahulu. Ya, ingat ya, dalam proses sketsa itu menggunakan pensil. Jangan gunakan alat pulpen atau yang lainnya yang sulit dihapus. Jadi gunakan pensil untuk mensketsanya agar kalau misalkan terjadi kesalahan kita bisa menghapusnya dengan mudah. Saya juga mau mengucapkan terima kasih buat kawan-kawan atau anak-anak yang selama ini sudah mengumpulkan tugasnya dan mengerjakan tugasnya secara maksimal. Dan untuk yang masih terdapat koreksian dalam pembentukan ayat, saya harap untuk penulisan kali ini segala koreksi yang sudah saya berikan itu dapat diperbaiki. Jadi kadang ada yang salah huruf dalam menuliskan namanya. Nah, jadi untuk penulisan kali ini saya harap kesalahan-kesalahan itu dapat diminimalisir kembali. Oke, pola gitar kita sudah hampir selesai, tinggal sedikit perbaikan. Oke, nanti setelah pembuatan pola seperti biasa kita akan menulis yang namanya garis tepi. Garis tepi yang saya gores ini fungsinya untuk peletakan ayat. Jadi biar ayat yang kita tulis itu tidak keluar dari pola yang kita buat. Karena nggak lucu kan kalau misalkan ada gitar terus ada sesuatu yang di luar gitar, nanti gambar gitarnya menjadi kurang sempurna atau terganggu gambar gitarnya. Nah, jadi pola garis ini namanya adalah garis pembatas ayat. Next, kita tinggal masukkan ayat. Kita masukkan sin di sini, kita tarik. Untuk penarikannya bebas ya, mau sepanjang apa. Yang penting dalam satu huruf itu satu. Contohnya seperti sin yang tadi itu giginya 3. Jadi dia ditaruh berdampingan. Sedangkan yang taknya kita tarik jauh biar dia ada pembeda kalau itu huruf ta. Next, ada huruf mim dan ini huruf ha. Huruf H ini kita ada beberapa banyak jenisnya. Kita coba yang ini, nggak cocok. Terus yang persegi nggak manis juga, kita ganti deh cara yang lebih simpel karena ruangnya sempit. Nah, yang ini aja. Oke, ada huruf fa, taruh sini karena itu kosong. Wawnya di sini kurang bagus. Itu kayaknya bisa dijadikan alifnya zo. Oke, kita hapus dulu deh. Oke, kita pindah agak geser ke sini fa-nya. Nah, wawnya juga biar nanti pada bagian itu bisa ditarik jadi huruf zo, karena zo kan ada tongkatnya panjang kan ya. Jadi cocok buat jadi penyangga gitar.
dan tak marbutohnya kita taruh di ujung. Oke. Nah, jangan lupa titik atau tanda baca yang lainnya. Nah, berikutnya kita pertebal dengan spidol outline. Spidol outline ini spidol yang sudah ada potongannya atau belahannya, jadi ketika digores sudah memiliki ketebalan. Kita tinggal gores. Ikuti pola sketsa yang kalian buat ya. Jadi sketsa itu dibuat agak untuk dipatuhi, bukan untuk dilanggar. Kenapa saya bilang dipatuhi? Karena sketsa itu menunjukkan susunan ayat yang sebenarnya ingin kita gores, tapi masih dalam kata golongan kasar. Jadi sebisa mungkin kalau kalian mensketsa, ikuti sketsanya. Boleh dilanggar kalau misalkan goresan kalian itu lebih seimbang atau lebih pas ketimbang sketsanya. Ini huruf ya, si, ti itu ya-nya seperti ini. Itu untuk ya akhir. Untuk ya tengah nanti bentuknya sama seperti bentuk ta. Oke, kita tarik. Jadi pada dasarnya untuk pembuatannya bagaimana untuk penulisan ayatnya itu bisa memenuhi gitar tersebut. Sama seperti pola-pola sebelumnya, ada pola segitiga, gimana ceritanya biar ayat tersebut bisa memenuhi segitiga. Ya, walaupun ada beberapa yang ayatnya itu di luar segitiga, jadi ceritanya kayak segitiga punya kaki. Jadi nanti untuk pembuatan gitar usahakan ayatnya berada di dalam gitar semua. Nah, untuk jika tidak punya spidol outline, kalian bisa gunakan pensil 2 seperti pada pertemuan sebelumnya. Pensil 2 yang digores, terus nanti di pensil 2 itu ditebalkan agar pola perseginya tetap terlihat. Jadi jangan ngasih spidol tapi pola tidak menggunakan pensil 2, nanti hasilnya itu tidak seimbang atau tidak simetris antara tebal dan panjang. Nah, itu kan dari setiap sisi manapun dia sama. Wow. Oke. Nirpzo. Karena terlalu mepet bisa kita tarik sedikit. Jadi dalam penyusunan ayat itu disesuaikan ya, dimana kira-kira tempat yang posisinya pas, yang enak, terus yang bagus. Nah, di situ bagian tantangannya. Jadi tidak hanya sekedar menaruh ayat di dalam pola, tapi juga menyusun bagaimana caranya biar susunan tersebut tetap nyaman dan sesuai sama pola kita. Jadi tidak asal susun. Nah, itu lognya saya tarik situ biar selurus sama tarikan gitarnya. Oke, ini huruf ta marbuto. Jadi nanti pola ayatnya itu mengikuti pola sketsa gitarnya, memutar. Untuk nama kalian yang pendek satu kata itu silakan buat namanya secara berulang. Misalkan namanya Ida, jadi buatnya Ida. Atau nanti buat namanya jadi Ida bin siapa gitu, misalkan nama orang tuanya boleh. Jadi pokoknya intinya gimana ceritanya biar sketsa atau ayat dalam gitar itu penuh, karena kalau dia tidak penuh dia kurang cantik buat dilihat. Ini kita kasih spidol untuk garis tepi ujung gitar agar bentuk gitarnya tetap terlihat. Oke, tapi sepertinya ini terlalu kecil deh. Oke, kita selesaikan dulu untuk ujung-ujung garis tepinya agar terlihat utuh dulu. Baru nanti setelah ini kita pertebal dengan spidol yang agak besar deh kayaknya. Nah, oke, karena terlalu kecil kurang terlihat jelas,
kita beri spidol besar. Oke, sekarang sudah jauh lebih baik. Nah, nanti untuk finishingnya silakan dirapikan untuk garis-garis yang mungkin ada mencong-mencong sedikit, biar bentuknya terlihat lebih rapi. Oke. Jadi nanti ketika proses ininya hati-hati ya megangnya, karena ketika kita sudah menulis ayat dengan sempurna, dengan bagus, ketika kita menggores ayat garis tepinya terus mencong, nanti tingkat bagusnya kurang. Sama pastikan kalau ketika kalian menulis atau sketsa baik itu ayat atau yang lainnya, usahakan 1 kali garis. Kalaupun harus berulang, pastikan untuk pembuatan garisnya itu sama persis seperti yang sketsa awal, karena sering kali terjadi ketika kita menggores untuk yang kedua kalinya bentuknya lebih lebar, jadi seperti mencong, nggak sesuai sketsa awal. Oke, nah berikutnya kita gunakan yang spidol kecil untuk bikin senar pada gitar, karena gitar itu ada senarnya. Kita bikin menggunakan spidol kecil. Oke, kita tarik. Ada berapa ya jumlah senar ya? Di sini kita buat 5 deh, menyesuaikan besar ininya. Oke. Nah, ini gitar kita sudah hampir jadi. Berikutnya kita rapikan sedikit untuk tepi-tepinya. Untuk step ujung garis atas, ujung ayat itu jenisnya variasi, boleh dibuat bundar seperti ini atau dibuat runcing seperti ini. Nah, itu atau mau dibuat seperti tombak seperti ini. Iya. Pokoknya untuk bagian ujung-ujung itu dia variasi. Boleh bundar, boleh menyerupai bunga, boleh berbentuk apa aja, yang penting huruf originalnya itu tetap. Ini tak. Oke, titik tak dan titik zo. Nah, oke. Terus ada titik tak marbutoh. Sempurnakan titiknya. Ingat diperiksa ya sebelum kalian kirimkan, diperiksa dulu sebelum dikirim ke classroom, baik itu segala jenis titik. Ya, oke. Saya akan sangat berterima kasih ketika Anda mengerjakan atau menyelesaikan tugas Anda dengan keadaan maksimal, tidak asal-asalan. Oke. Nah, kita hapus dulu untuk garis-garis pensil yang masih ada. Oke, ini gitar kita sudah hampir jadi. Nah, dalam sisi ini posisi gitarnya kan masih ada yang kosong nih, masih polosan. Nah, untuk berikutnya kita bisa kasih variasi, terserah kalau misalkan mau dipenuhin variasinya atau di beberapa sisi aja nggak apa-apa. Ini saya mau kasih di sisi lurus ini, kasih variasi. Oke. Kalau cut kufi itu identik sama bunga-bunga yang seperti ini ya. Boleh mau pakai jenis yang lain atau mungkin mau pakai pola geometri yang lainnya, silakan. Yang penting tidak mengganggu ayat dan ayatnya itu masih tetap menjadi tokoh utama. Jadi jangan sampai peran figurannya itu lebih menonjol dari tokoh utama. Oke, ini dia kesimbol. Oke. Kita buat penuh dulu. Sip. Atas lagi deh, biar nggak kosong-kosong banget.
buat kawan-kawan online yang misalkan mau ikut mencoba pembuatan gitar terus atau mau mencoba pembuatan bentuk hatkufi lainnya, terus mau koreksian atau mau kira-kira ini pas apa enggak, nah itu nanti silakan kirim gambarnya ke email pribadi saya, yaitu mahfuzah1399@outlook.com. Dan untuk siswa MAN 1 Pulang Pisau, silakan kirimkan tugas Anda melalui Classroom. Jadi nanti silakan pilih sendiri gitar yang Anda ingin buat, entah itu gitar klasik, gitar listrik, atau gitar yang lainnya. Pilih gitar yang Anda inginkan, masukkan nama Anda di dalamnya, lalu buat dia menjadi bentuk kaligrafi kreasi seperti yang sudah saya contohkan. Nah, sampai sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Selamat mengerjakan, semoga Allah selalu melindungi kalian dan membuat kita dalam keadaan sehat walafiat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.